Foodies di daerah Pasar Baru ada soto Bogor yang isi perintilan sapinya tuh komplit dan lengkap loh. Dari daging, ginjal sampai ke babat garit yang jarang ada nih, tersedia semuanya. Oke, kita cek-cek yuk bareng sama Woro. Foodies, di antara deretan ruko-ruko daerah Krekot Bunder ini ya, aku menemukan satu tenda penjual soto Bogor. Nah, ini soto Bogornya, soto Bogor Bapak yang adem. Bapak yang adem. Dan namanya Bapak Aceh. Bapak Aceh namanya. Wah, namanya emang bikin adem, tapi jualannya bikin mata nggak bisa merem ya Foodies. Meski posisinya nyempil, tapi warung soto Bogor ini punya banyak pembeli setia. Ya wajar sih, namanya juga udah 50 tahun jualan ya Foodies. Pelanggannya aja nih dari masih kecil sampai udah jadi nenek kakek tetap doyan soto Bogor ini nih Foodies. Nah, ini bedanya sama si soto mie Bogor tuh apa sih sebenarnya? Perbedaannya, cuman nggak ada mie sama engkol sama risoles. Kalau ini kan khusus daging, adanya daging, jeroan sama urat. Tambahannya paling tomat, kentang sama perkedel. Pembeda yang paling kentara itu ada di kuahnya. Pakainya santan dan susu bubuk. Wih, kebayang dong gurihnya semantap apa ya? Nah, sama ini satu lagi Foodies nih. Aku juga salpok sama warna-warna daging dan jeroannya ini agak-agak gelap. Nah, itu kenapa tuh? Apakah ada proses marinasi atau apa, direbus dengan bumbu-bumbu? Kalau ini kan emang tadinya direbus, cuman udah mateng, diangkat, disisihkan. Setelah itu diiris-iris, diasem garemin lagi, digoreng kecap sampai kering, gitu, sampai meresap kecapnya. Beda sama soto Betawi, soto Bogor ini dagingnya udah matang Foodies. Dan semua bagian sapinya rapi berjejer manja di depan meja. Jadi cus deh tuh tinggal ditunjuk, pilih mau bagian yang mana. Kayaknya enak pilih semuanya nggak sih? Cocok kan di lidah, kita sikat semua aja kak. Dagingnya seberapa banyak? Kalau saya mau campur soalnya. Ya. Seberapa banyak? Ya, setengahnya? Setengahnya aja. Segini? Empuk. Oh iya benar Foodies, ini empuk ya. Cuma karena saya nggak ahli jadi motongnya agak sulit gitu ya. Nah, mangkok Woro ini tuh nggak akan dikasih sepi tuh Foodies. Yuk kita absen yuk. Dagingnya masuk, ginjal, paru, usus, kikil, urat, babat handuk dan juga babat garit. Di sini kita bisa request mau bagian apa? Mau daging doang, atau kikil doang, atau mau campur? Harganya sama, 25.000 aja. Kapan lagi kan Foodies? Gak heran deh tuh sehari bisa habis 8-9 kilo daging. Tapi tetap ya, yang paling laris nih daging dan kikil. Pilihan yang paling aman Sentosa, ya gak sih? Ini udah usus, udah semuanya. Babat garit. Oh, ada babat garit nih. Ada babat anduk, ada babat garit gitu kan. Foodies loh, babat garit. Nih, yang kayak gini nih, ini namanya babat garit yang warnanya agak-agak abu-abu, terus lebih panjang gitu. Oh iya, sapi ini tuh karena perutnya 4, babatnya juga ada 4 nih Foodies. Nah, babat garit atau babat lipat ini salah satu yang jarang banget dipakai. Tapi di soto Bogor Pak Aceh bisa kamu cobain. Oke deh, udah nyemplung semua proteinnya, tinggal dilengkapin itu sama kentang, tomat, garam penyedap, kecap, bawang goreng, emping, dan pastinya kuah santan. Saya terima semangkuk soto Bogor ala Pak Aceh ya. Ini udah siap. Saya melihat satu hal. Ini nggak boleh kelewat nih Foodies nih. Ini ada perkedel. Ada perkedel kentang. Tuh, nanti aku akan makan soto ini dengan perkedel. Wajib ya? Iya. Nah, perkedel ini biasanya tuh bikin berantem ya antar pembeli. Soalnya itu rebutan nih Foodies. Yuk kita ambil yuk. Oke deh, lengkap semua nih ya guys. Waktunya kita icip-icip time. Sebagai pembuka harus wajib kudu kuahnya dulu dong ya guys. Gurihnya udah oke banget. Terus emang si gurih santannya ini cukup dominan ya Foodies ya. Tapi diimbangin lagi sama ada sedikit creamy-creaminya dari susu bubuknya itu loh Foodies. Jadi rasanya komplit tuh, ada gurih dari kaldu, gurih dari santan, terus abis itu ada rempah-rempahnya juga, sama creamy dari susu bubuknya. Plus kuahnya ini dibuat dari kaldu daging nih Foodies, jadi bukan tulangan atau sumsum ya. Makanya warnanya itu pekat karena ada sari-sari daging bekas perebusannya. Juga rempahnya nih ngasih kita sensasi pedas yang segar loh.
Ginjal sapi itu biasanya identik sama rasa amis gitu ya. Tapi ini nggak ada amisnya sama sekali. Jadi kayak lebih ya mirip-mirip kayak ati sapi gitu Foodies. Tapi ini teksturnya lebih padat. Ginjal sapi itu punya aroma khas Foodies. Nah, campuran susu di kuahnya ini yang ampuh banget buat menghempas aroma tak sedap itu. Jadi dimakannya endes. Babatnya bersih banget. Nggak ada kayak ada pasir-pasirnya gitu. Dan empuk ya, nggak alot gitu. Dari sekian banyak yang cukup tricky adalah paru. Nah, di sini tipenya paru-paru basah guys ya, bukan yang kering. Nggak, harus dicoba karena biasanya ada beberapa yang kalau misalkan dia parunya tipenya basah kayak gini suka alot gitu. Parunya juga empuk loh, effortless. Pak Aceh and the Gang ini emang spesialisnya ngolah jeroan nih Foodies. Babatnya juga disulap jadi baik hati alias bisa mingle banget sama banyak lidah nih Foodies. Nah, kalau mau cari yang kenyal-kenyal juga ada urat nih. Di sini teksturnya tuh membawa banget kayak permen gummy. Nah, satu lagi yang paling cepet habis adalah potongan dagingnya tuh. Ya, coba. Wow. Kalau tadi dibilang katanya rebus biasa aja tanpa di presto. Aku agak ragu ya Foodies, soalnya empuk banget. Dan ini dagingnya tuh kayak daging sengkel gitu Foodies, jadi ada beberapa bagian urat, lemak gitu. Jadi justru itu tuh yang paling gurih, bagian daging paling gurih dan paling enak gitu kalau di sini. Betul Woro, yang dipakai adalah bagian sengkel, makanya bisa empuk maksimal sampai makan itu nggak pakai ribet. Anti nyelap-nyelip di jajaran gigi ya. Pokoknya nih kaum karnivor dijamin langsung jatuh cinta deh kamu. Nah, biar makin kenyang, sekarang giliran perkedel sama kuahnya cus, sikat. Ini meskipun perkedelnya tipe yang kayak polosan gitu ya Foodies ya, tapi sebenarnya ada sih beberapa potongan-potongan daging atau kornet. Tapi perkedel tuh udah gurih dan lembut banget. Gak heran deh ya perkedelnya ini kayak magnet banget di soto Bogor di sini Foodies. Dicari terus, kadang tuh lebih cepet habis perkedelnya dari sotonya. Tadi tuh kan si Pak Acehnya bilang katanya daging-daging ini tuh setelah direbus masih ada proses pemberian kayak marinasi pakai bumbu-bumbu dan termasuk kecap gitu ya. Tapi setelah kena si kuah yang cukup dominan ini, rasa manisnya tuh turun gitu Foodies. Jadi memang lebih cenderung ke rasa gurih aja. Apalagi kalau makannya tadi ditambahin jeruk, terus ditambah lagi apalagi tuh ya, sambal gitu. Jadi rasa manisnya tuh ketutup gitu ya. Jadi memang lebih dominan rasa gurih. Tapi ini overall ini masih enak banget. Pantes ya Foodies, soto ini udah bertahan sejak tahun 72. Pokoknya nih kalau mau cari soto Bogor otentik yang ada di Jakarta, cus mampir ke Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Krekot Bunder. Langsung aja cari soto Bogornya Pak Aceh. Jualannya kayak jam kerja, dari pagi jam 7 sampai jam 8 malam. Foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, ada warung bebek legend yang harganya cuma Rp20.000. Udah gitu ungkepnya pakai air kelapa dan dimasak selama 6 jam. Namanya nih Bebek Songkem Madura. Foodies, sekarang kita lagi ada di Bebek Songkem Madura. Tahu nggak artinya songkem apa? Songkem itu artinya ungkep, bener Bu ya? Benar. Ungkep, tuh. Ya. Songkem Songkem dulu. Itu mah sungkem kali Del, bukan songkem. Eits, tapi ya Foodies, ada sebagian masyarakat yang berpendapat juga bahwa songkem itu asal kata dari songkeman yang artinya sungkem. Kuliner khas Kabupaten Sampang Madura ini merupakan simbol rasa hormat masyarakat terhadap kiai di desa mereka.
Nah, Budis, untuk ukurannya sendiri itu variatif ya. Ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil, itu semua tergantung harga. Betul Bu ya? Benar. Tuh. Oke, langsung aja. Gimana step-step Langsung pertama? dimasukin. Langsung dimasukin. Ini Iya. minyaknya udah panas ya? Sudah panas. Belum Ini masukin langsung apa? langsung Semua? langsung aja. Oke. Wow. Oh ya, ini bebeknya udah digoreng setengah matang ya. Jadi pas ada pesanan tinggal goreng sebentar aja deh tuh. Nah, spesialnya lagi gorengnya tuh pakai minyak dari si bumbu hitamnya. Memang andalan bebek songkem di sini itu adalah si bumbu hitamnya, foodies. Bumbu hitamnya ini tuh terbuat dari campuran rempah, air kelapa dan juga cabai. Nah, ini dia nih yang wajib ya Bu ya. Ya, wajib. Coba Bu. Mantap. Budis sudah nggak sabar nih, bersabar nih. Baru. Kita mulai langsung dari menu utamanya saja ya. Nah, pertama kita cobain si bumbu hitamnya dulu nih, foodies. Wih, ini lihat aja tuh bumbu hitamnya medok banget, yes. Bumbunya itu rempahnya berasa banget ya. Rempahnya berasa, bagi yang suka pedas ini cocok banget karena agak pedas gitu. Mari kita coba ke bebeknya. Ya ampun, foodies, tekstur bebeknya tuh empuk banget, nggak effort sama sekali buat ngunyah. Udah gitu bumbu rempahnya tuh berasa banget, karena selain bebeknya udah diungkep dengan bumbu rempah, terus disajikan dengan bumbu hitam yang juga rempah banget. Wah, combo ya kelezizannya. Cita rasanya kayak akan cita rasa ya, cuman emang agak pedas sedikit. Jadi untuk yang suka pedas itu cocok. Foodies, cita rasa pedasnya ini berasal dari bumbu hitam ya, karena pakai sekitar 2 kg cabai ini sebagai campurannya. Walaupun agak pedas, bebeknya juga ada sedikit rasa manis dan air kelapanya nih, foodies. Oh ya foodies, jenis bebek yang dipakai itu bebek Jawa ya, atau disebut juga bebek pelari, atau ada juga yang menyebutnya itik pelari. Itu loh yang lehernya agak panjang, tegap, dan biasanya berlari bersama kelompoknya, foodies. Usia bebek yang dipakai itu yang masih muda, jadi kebayang dong empuknya kayak mana? Bebeknya lembut, dagingnya, bumbunya berasa, apalagi ditambah pakai nasi, itu di mulut tuh rasanya meledak. Well. Daging bebeknya ini juga juicy, jadi nikmat banget sih ditambah dagingnya yang agak oily. Perfecto. Udah gitu bebeknya nggak ada bau amis sama sekali loh. Jago nih yang masak, foodies. Nah selain itu juga karena berani bumbu, jadi aromanya yang tercipta tuh harum banget. Pantes aja ya bebeknya bisa laku keras, sehari bisa kejual sekitar 120 ekor. Foodies, buat yang nggak terlalu suka bebek, tenang, di sini juga ada ayam kok. Untuk bumbunya sama-sama pakai bumbu hitam tuh. Ayamnya nggak kalah sama bebeknya. Tapi emang spesialisnya ke bebek ya. Sama-sama enak tuh. Foodies, warung bebek songkep ini buka setiap hari ya, dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kalian tinggal pilih mau bebek ukuran biasa boleh, sedang, atau yang besar silahkan. Harganya mulai dari Rp20.000 untuk yang biasa, Rp30.000 untuk yang sedang, dan kalau yang besar Rp35.000. Cus, borong foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, coba deh bayangin, makan bakso goreng segede muka. Waduh, emangnya ada? Ternyata ada dong foodies. Makan receh spalspil nih ya, di Bakmi Ayam 53 yang lokasinya di Pasar Kampung Bebek Tambora. Ada bakso goreng yang super jumbo dan bikin orang-orang jadi penasaran tuh buat cobain. Menko juga ikutan penasaran tuh ya, sampai mau ikutan bikin segala coba dia. Aduh. Bisa segede gitu foodies bakso gorengnya. Mau cobain Foodies. nggak nih ini? Foodies, saya mau coba bikin ya. Adonan si bakso gorengnya pun komplit nih foodies. Ada campuran udang, daging ayam, dan juhi.
Buat tepungnya pakai tepung sagu ya foodies, yang bikin teksturnya tuh kenyal-kenyal gurih. Terus juga ada campuran baking powder biar pas digoreng ntar bisa mengembang sempurna foodies. Segini tuh ya, tuh foodies. Bisa foodies, nggak ada masalah. Taruh sini foodies. Tuh. Ahlinya mah bagus Nah bikinnya kan, tuh. bener. Hasilnya tapi kita nggak tahu foodies ya. Kenapa punya saya gambar kayak begini? Jangan putus. Jangan. Oh, kalau putus. Nggak jadi Oh, kalau putus susah balikannya lagi Bu ya? bisa. Ah, nggak bisa balikan ya Bu ya? Nggak bisa ya. Kirain kayak zaman sekarang Bu, baru putus balikan Balik lagi. lagi Ya. ya. Nih, saya masukin ya. Abis itu digoreng lagi sampai warnanya kecoklatan cantik banget. Wih, bikin ngiler gak sih? Anyway foodies, namanya aja bakmi ayam 53. Jadi jelas ada menu-nya dong. Yang paling favorit itu adalah bakmi pangsit. Terus juga ada nih bakso halus plus bakso ikan. Yang rasanya nendang abis dan ngenyangin pol. Kalau cobain semuanya, aduh siap-siap full senyum deh tuh. Dan bahagia pastinya. Foodies. Nggak salah orang-orang pada datang ke sini terus bolak-balik juga ya. Nah, crunchy-nya dapat, lembut di dalamnya dapat, ada asinnya, ada gurihnya, udangnya berasa, ayamnya berasa, juhinya juga. Juhi itu kayak apa ya? Kayak macam cumi atau sotong gitu ya. Foodies karena pakai tepung sagu dan dicampur sama baking powder, jadi pas digigit teksturnya kayak kenyal banget. Paling enak dimakannya pas lagi anget-anget gitu foodies. Apalagi kalau dicelupin ke saus spesialnya yang ada bawang putih. Wah, aromanya bikin ngiler parah nih foodies. Nih tekstur dari sausnya juga nggak terlalu kental ya. Tuh. Jadi bisa lebih cepat menyerap ya ke dalam pori-pori si basreng ini. Enak banget foodies. Sumpah. Ada pedesnya, ada asinnya, ada gurihnya. Tapi ini dominan pedes sih. Dan gokilnya lagi nih, bakso goreng gede-gede kayak begini, rasanya tuh top tier banget, harga cuma 10.000 aja. Udah lolos kualifikasi recehan banget gak sih nih foodies? Oke deh, sekarang kita geser dulu ke si bakso gorengnya ya. Sekarang giliran yang bikin anget-anget nih foodies, si bakso halus dari daging sapi dan bakso ikan yang gak kalah mantap. Lembut banget, sumpah. Daging kita lembut, ikannya berasa banget. Asli ikannya berasa banget. Lembut. Nah, sekarang bakso sapinya ya. Ini sama nggak ya bakso sapinya sama yang udah-udah? Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini ya, homemade ya. Langsung bikin sendiri bakso ikannya, bakso sapinya. Foodies, bakso halus ini tuh pas banget buat yang suka bakso lembut tanpa urat. Apalagi pas dikombinasikan sama bakso ikan dan sayuran sawinya, makin andol. Menu ini tuh cocok banget buat hari-hari yang lagi dingin atau emang lagi butuh pelukan. Maksudnya semangkok bakso anget gitu loh foodies. Foodies, for your information ya, bakmi ayam 53 udah berdiri lebih dari 25 tahun loh. Wah, udah lama banget ya. Wah, kalau udah selama itu sih udah pasti gak kaleng-kaleng lagi dong nih kualitas dan rasanya ya kan? Makanya sekarang kita cobain yuk the last menu nih, si mie pangsitnya. Yang ternyata juga homemade dan tipe mie-nya keriting kecil gitu foodies. Isiannya pun komplit, ada sayuran sawi, toge, jamur, pangsit goreng, dan ada pangsit kuahnya. Ini belum saya aduk ya, tapi bumbu-bumbunya itu udah merata ke semua bagian loh. Asin, gurih, ada sedikit manis. Nice, enak. Ini pangsitnya tuh lembut ya, teksturnya juga enak, kenyal dia. Ini kalau buat anak-anak, ya anak-anak kecil makan juga kayaknya aman deh. Soalnya nih ya, tuh, dikunyahnya gampang, teksturnya lembut.
Waduh foodies, walaupun ini tuh nyempil ya, ada di dalam pasar kampung Bebek Tambora dan tempatnya di pojokan kayak begini, tapi selalu laris manis. Makanya cuman mau ngingetin aja nih foodies, kalau kamu mau cobain datangnya harus pagi-pagi banget ya, karena bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang aja. Itu pun kadang jam 10 juga udah banyak yang ludes. Ini aja si Menko kesiangan dikit nih, stoknya udah nipis banget, hampir aja dia nggak kebagian. Aduh. Ditunggu foodies datang ke sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, makan gudeg di Jogja mah kayaknya udah biasa ya. Tapi kalau makan gudeg koyor dengan 20 pilihan lauk yang beragam, rasa-rasanya tuh kayak kepicit juga nggak sih kita? Yang pedas, yang manis, gurih hingga yang pahit, semuanya ada. Apalagi yang jualan tuh ramah banget loh sama para pelanggan. Berasa dilayani pramugari nggak sih nih kalau yang jual cantik, tinggi, menjulang kayak begini? Alamat pengen balik lagi nih Foodies. Foodies! Ya, ini Isa sekarang udah ada di depan gudeg Yukmar, ya kan? Mari kalau gitu kan ya. Misi Mbak, aku mau beli. Boleh? Boleh. Aku harus ngapain ini? Langsung nggak? Ambil nasi dulu sepuasnya, Mas. Oh, Foodies, jadi kalau datang ke sini ke gudeg Yukmar, kita tuh ambil nasi sepuasnya gitu berarti ya? Ambil nasi sepuasnya. Sebebasnya aku nyentong segede-gede apa tuh? Boleh, eto. Oh, ento katanya gitu. Ento tuh bukan bebek ya? Oh, bukan. Itu entok, entok. Jangan marah, jangan marah. Wadidaw, ambil nasi sepuasnya loh Foodies. Pastinya kenyang maksimal ya kalau makan di sini. Di sini sistemnya bisa pilih lauk sendiri, jadi tinggal choose sesuai selera kamu. Asli, semua menunya tuh bikin perut tiba-tiba jadi auto lapar ya. Semuanya pengen ditakis nih Foodies. Aku udah ngambil nasi. Nama mbaknya siapa? Aini. Aini. Iya. Kalau saya kalau disatuin jadi Aini. Iya. Mbak, ini apa aja sih Mbak? Ini yang spesial di sini apa? Di sini spesialnya ada gudeg koyor. Koyor itu daging? Dari daging sapi. Dari daging sapi. Boleh nggak sih kamu berdiri nemenin aku? Oh, boleh dong. Itu dia. Oke, Aini. Dari daging sapi bagian apa koyor itu? Kaki. Bagian kaki? Iya. Oh, gitu. Terus dimasak gimanain tuh? Dimasak pakai sambal. Oh. Kalau udah perlu makan sapi yang jadi jagoan utamanya, pasti perut nggak bakalan nolak nih Foodies. Apalagi santannya super kental dengan full of rempah-rempah, benar-benar menggugah selera. Mbak, ini saya mau tanya nih, biasanya kalau misalkan satu porsi di sini minimal banget itu berapa? Mulai dari harga berapa? Tadi kalau saya lihat di depan tuh kayaknya tulisannya mulai dari 10.000. Emang bener? Benar, di sini paling banyak tuh 10.000 yang laku dan ambil sepuasnya di sini menu-menunya. Itu baru nambah, disesuaikan. Iya. Kalau dilihat-lihat dari menunya yang beragam seperti krecek, bebek goreng, daun pepaya, dan jamur putih, kayaknya nggak bisa ya kalau cuma 1 atau 2 varian lauk aja nih, kudu komplit gitu loh biar kenyang kita maksimal. Oh, jadi koyor itu seperti ini Foodies bentuknya. Tuh, bisa kalian lihat ya. Tuh, dia itu tadi katanya sih bagian kakinya ya, bagian kaki sapi itu bagian ototnya kalau aku nggak salah ya infonya itu koyor itu bagian otot sapi, bagian kaki. Oke, ini koyor udah. Wah, koyornya super gede banget nih Foodies. Please Isan, jangan ngiler dulu kamu ya. Cus, ambil lagi yang banyak tuh lauknya. Mumpung lagi di gudeg koyor Yukmar. Rugi lah kalau dikit-dikit mah. Udah menggunung aja tuh di piring kamu San. Semuanya pengen dibeban abis kayaknya nih Foodies. Selain menu gudeg dengan pilihan lauk yang beragam, ada juga loh sate garangan yang pakai cabai rawit yang super pedas. Sate sapi yang dibakar dadakan dengan sambal yang jos gandos, asli cocok bingo dipadukan dengan gudegnya nih Foodies. Yang jadi bintang utamanya adalah ini gudegnya gudeg koyor ya. Jadi ada di sini ada koyornya, ada gudeg, ada pare, ada daun paya, ada jengkol. Kapan lagi makan gudeg ada jengkolnya? Jarang-jarang nih di Jogja. Ini gudeg dikasih dengan are ya. Aduh, ini gudegnya enak banget loh. Definisi ini gudegnya tuh manisnya pas, terus gurih juga. Dan ini empuk banget, nangkanya ini empuk banget.
Widih, nangka muda dengan tekstur yang super lembut emang gak ada lawan nih foodies. Nah udah dispalspil kan tuh kalau manisnya pas alias gak lebay. Jadi di lidah orang Sumatera kayak Isan aja masih masuk banget nih foodies. Sip, sekarang kita cobain dong di mix dengan koyornya tuh San. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba foodies. Aduh enak banget ini. Empuk banget loh ini foodies. Foodies lihat deh. Aku liatin sama kalian. Ini koyornya empuk banget. Tuh, ya ngobrol. Tuh. Tuh. Buat para pecinta lemak sapi pasti nggak bakalan nolak deh secara kuah santan yang kental dan berbumbu. Benar-benar bikin lidah bergoyang banget nih foodies. No effort sama sekali loh. Sekali gigit langsung bisa dihap, no keras-keras club. Rasanya tuh pedes-pedes enak gitu, tapi nggak pedes banget gitu. Jadi pedes-pedesnya pas, pedes enak. Kayaknya kalau disatuin, dicampur-campur ya antara gudeg sama koyornya, namanya juga gudeg koyor ya. Kayaknya lebih mantap lagi deh foodies, lebih lazis lagi foodies. Bukan hanya bahan-bahan yang manis-manis tadi yang jagain ya, yang nemenin ya. Tapi ini memang juga beneran enak. Wow, super duper endol ya foodies. Pesona gudeg koyor Yukmar emang keterlaluan sih. Definisi sedap dipandang, enak dirasa. Wajar nih gudeg yang satu ini tuh lagi naik daun banget dan tetap menempati tahta tertinggi kayaknya ya sebagai gudeg koyor terendol versi pecinta makan receh juara. Udah lama nggak makan jengkol. Jujur, ini jengkolnya juga pulen. Jengkolnya pulen dan ini jengkolnya itu bukan yang aromanya yang kenceng banget gitu. Ini kayaknya nggak tahu nih ngolahnya bener banget nih berarti nih. Karena beneran ini masuk mulut bukan yang ngagetin gitu aroma jengkolnya itu bukan yang kayak gitu bau banget nggak. Ini tuh enak beneran ini pulen. Please banget buat kamu yang lagi di Jogja nih. Hayo let's go, langsung aja meluncur ke gudeg koyor Yukmar. Dari sekian banyak yang jualan gudeg, kamu wajib coba ini, gudeg koyor di sini. Endolnya itu brutal, bisa banget diandalin buat isi bahan bakar. Gas ngeng ya, dan mood makan enak foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Garang.